Halo teman-teman View, salam kenal. Aku Karnika atau biasa dipanggil Nika. Hari ini aku akan bantuin untuk nge-share topik yang akan dibahas untuk minggu ini. Topik yang akan dibahas adalah honor your God. Nah, jadi sebenarnya menurut aku personal ini pas lagi nyiapin topiknya tuh menarik banget karena biasanya tuh yang kita pelajarin kan more into gimana caranya untuk mengasihi orang lain gitu, jadi kayak lebih outward behavior. Tapi this time tuh topik hari ini tuh more into inward. Dan ini tuh sebenarnya yang paling penting. Kenapa? Karena biasanya apapun yang keluar itu berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika misalnya hati kita itu sudah memikirkan Holy Spirit atau misalnya hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, biasanya apa yang keluar itu juga akan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya hatinya kita tuh udah dipenuhi dengan kelicikan atau dipenuhi dengan kedagingan, itu tuh biasanya yang keluar juga adalah action-action yang lebih ke arah kedagingan. Atau misalnya kalau hatinya tuh emang udah licik, ya berarti behaviornya juga akan menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa it's very important untuk bisa ngejagain hati ya, kayak menjaga hati. Jadi ya very important sesuai dengan apa yang tertulis di ayat Alkitab di sini dari Proverbs 4 ayat 23. Jadi dia bilang, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. Itu yang tadi aku bilang ya. Jadi guard your heart, kita bertugas untuk menjaga hati karena itu kunci segalanya nih. Jadi kalau hatinya udah benar, ya semoga banget kedepannya atau outputnya juga semuanya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kurang lebih gitu. Jadi apa yang akan aku bahas kurang lebih akan mengenai tentang bagaimana sih cara menjaga hati, atau apa sih caranya to honor your God, to honor our God di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi mungkin mulai masuk ke dalam part yang pertama. Jadi sebelum aku mulai bahas tentang gimana caranya, mungkin kita bahas dulu sebenarnya apa sih honoring your God. Karena kan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya kita bisa tahu bahwa honoring your God itu more or less seperti kayak menghormati Tuhan Yesus. Tapi kan kayak gimana sih caranya menghormati Tuhan Yesus dalam hati kita? Aku mau baca satu ayat Alkitab yang mendasari sharing hari ini. Jadi dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Aku sambil baca ya. Jadi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, jadi mungkin ini kenapa sih kita harus menjaga hati. Jadi kalau misalnya yang kita tahu kan biasanya ya kita jagain hati, kalau yang tadi aku bahas di awal, supaya behavior kita atau kelakuan kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, tapi selain itu juga itu very important karena kita juga harus bisa menunjukkan kepada dunia seperti apa sih kehidupan orang Kristen melalui diri kita gitu. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan, tapi semoga kehidupan kita bisa menjadi batu loncatan atau mungkin sebagai kayak mercusuar gitu di kehidupan teman-teman yang lain gitu. Jadi itu dua hal ya. Jadi kenapa kita harus honoring God di dalam kehidupan kita? Ya karena kita mau menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita tuh dilihat loh sama orang luar. Jadi kita pengen supaya behavior kita atau kehidupan kita itu bisa menjadi batu loncatan dan juga bukan batu sandungan. Nah, terus masuk ke yang berikutnya. Jadi apa sih honoring God tuh artinya tuh apa sih? Jadi sebenarnya kalau based on persiapan aku yang kemarin aku coba cari-cari, honoring God in your heart, in our heart, itu artinya kita menempatkan Tuhan Yesus di titik yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus tuh prioritas nomor 1 dan mengalahkan semua hal yang lain. Dimana even comparing to ourselves, kita tuh put God first compared to our works, compared to our friends, compared to even ourselves gitu. Jadi ketika kita bisa meletakkan Tuhan Yesus di derajat yang paling tinggi dan kita bisa menempatkan Tuhan Yesus juga di semua kehidupan kita sehari-hari, itu yang kurang lebih arti di mana honoring God in our heart itu berada gitu ya. Jadi note-nya adalah kita harus put God
in the biggest part of our heart. Jadi kalau misal hati kita terpecah-pecah nih, ada yang buat pacar atau ada yang buat pekerjaan, tapi Tuhan tuh harus menempatkan tempat yang paling besar di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya ini ke arah practicality-nya ya. Jadi gimana sih? Iya udah tahu nih artinya kurang lebih seperti itu. Tapi gimana sih caranya untuk honoring God in your heart? Aku untuk openingnya aku pengen baca satu ayat lagi dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Dia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, lucu ya, jadi dibilangin bahwa kita tuh harus meletakkan Tuhan ke dalam hati kita. Tapi kalau kita baca dari ayat yang tadi, hati itu adalah sesuatu yang bahkan ditulisnya betapa liciknya hati, lebih licik dibandingin segala sesuatu. Jadi susah banget ya, gimana ya caranya masukin Tuhan ke dalam hati kita yang sebenarnya by default itu sebenarnya penuh dengan kelicikan atau penuh dengan kedagingan gitu. Nah jadi ini sebenarnya yang mau aku kasih tahu adalah it's not an easy journey, karena yang tadi aku bilang kan, by default hati kita tuh pasti inginnya melakukan hal-hal yang duniawi, pengennya ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi justru di mana tempat yang paling sering ada kelicikan, di mana tempat yang paling sering ada risk gitu ya, kita berusaha untuk masukin Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Yang ya sebenarnya yang tadi aku bilang ya, daging itu tuh susah banget dilawan. Jadi sebenarnya masukin Tuhan ke dalam hati tuh it's not an easy journey, dan hopefully kita bisa sama-sama belajar gimana caranya supaya kita bisa melakukan itu dengan efektif. Nah, jadi mungkin aku bagi menjadi 5 poin hari ini. Yang pertama adalah always remind ourselves to guard our heart. Nah, jadi gimana sih caranya untuk reminding ourselves? Ya, yang paling gampang adalah dengan cara biasain baca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Karena biasanya tuh apa yang kita spend most of our time with, itu juga yang akan menempati porsi terbanyak dari hati kita. Jadi kalau misalnya kita suka banget lari pagi gitu, jadi pasti hati kita juga ada rasa kayak suka dan senang setiap kali kita juga lagi lari pagi. Kalau kita suka sama kita sering nonton Disney gitu, jadi pasti kita juga suka sama Disney gitu ya. Jadi kalau kita pengen menempati Tuhan di dalam hati kita, ya berarti kita juga harus spend most of our time with Him. Nah sebenarnya cara tergampangnya adalah dengan kita membaca Alkitab atau firman Tuhan. Biasanya sih mungkin diusahakan sehari 2 kali gitu ya, jadi pagi dan malam. Hopefully bisa sekitar 10-15 menit sehari. Dan yang kedua adalah pray to ask Holy Spirit to help us guiding our hearts. Kenapa sih harus perlu Holy Spirit? Karena yang tadi aku bilang kan susah banget ya untuk menjaga hati, karena bawaan defaultnya hatinya malah pengennya ke hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri mungkin akan cukup sulit nih. Jadi kita harus minta pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjaga hati kita. Yang ketiga, ini lebih ke arah reminder bahwa yang tadi aku bilang kan, hati itu kan pengennya ke hal-hal yang duniawi. Jadi memang kalau kita mau honoring God, kita tuh harus let go of our flesh. Kita harus let go of keinginan-keinginan duniawi. Kita harus mematikan diri kita sendiri gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ya always choose God. Jadi ketika dalam situasi yang berbagai macam hal situasi gitu, coba selalu pikirin ke dalam pikiran kita apa sih yang bakal Tuhan Yesus lakukan. Itu yang paling gampang sih. Kayak dulu kan zaman dulu ada gelang namanya What Would Jesus Do ya. Itu mungkin tiap kali kita lagi ada di dalam situasi yang kita harus make decisions, pikirin lagi kalau Tuhan ada di kondisi seperti ini, apa yang akan Tuhan lakukan. Apa sih hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati kita. Emang ini bakal lifetime effort juga untuk tiap hari berusaha untuk choosing God compared to ourselves. Yang keempat, nah ini yang paling penting juga nih, forgive and get up. Karena dalam perjalanannya tuh pasti kita akan sering jatuh. Gak mungkin dalam sekarang kita umur berapa, 25 tahun, 26 tahun gitu, masa iya sampai akhir tuh kita gak pernah jatuh tuh, rasanya gak mungkin. Jadi reminder dari aku adalah ketika kita akhirnya jatuh gitu secara tidak sengaja,
jangan menyerah, karena kadang-kadang orang tuh jadi kayak udahlah gue kayak nggak bakal bisa lah, ya udahlah gue emang kayak gini orangnya. Nggak gitu, karena pada kenyataannya kan kita semua adalah orang berdosa gitu ya. Jadi yang namanya jatuh ke dalam dosa itu adalah part of life. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita jatuh, kita bisa mengakuinya ke Tuhan Yesus, dan setelah itu kita mau ada semangat untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itunya sih jangan lupa. Jadi it's okay kalau sampai dalam perjalanan itu jatuh, tapi kita harus forgive ourselves towards what we have done, dan kita juga harus get up stronger gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini juga yang gak kalah penting, yaitu adalah community. Karena perjalanan yang akan sulit, kita tuh butuh support system lainnya untuk bisa mengingatkan kepada kita apa sih atau gimana sih caranya untuk guarding our heart. Karena takutnya ntar ini kita udah berusaha jagain, tapi kan who knows ya, tiba-tiba kita keluar dari pagar gitu, tiba-tiba lari. Tapi kan kalau kita ngeliat diri kita sendiri suka gak sadar. Nah, jadi it's very important to have a support system. In this case, community is very important ya. Cari community yang sehat di Fuse ataupun tempat yang lain, dimana kita bisa punya teman-teman yang bisa ingetin kita in case kita keluar dari jalur yang seharusnya. I guess that's it. So maybe to conclude everything, yang pertama, honoring God in our heart itu artinya adalah kita menempatkan Tuhan Yesus dalam hati kita, dan kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita. Nah, ini very important. Kenapa? Karena yang tadi aku sebut di awal, hati itu adalah muara awal muasal segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika hati kita benar, outputnya juga semoga sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga. Sebaliknya kalau hati kita juga ada yang licik gitu, output atau behavior kita juga akan jadi licik. Jadi it's very important to guard our heart, very important to honor God in our daily life. Cara-caranya yang tadi aku udah bilang. Jadi yang pertama adalah always remind ourselves via renungan atau firman Tuhan. Yang kedua adalah minta Roh Kudus untuk bisa bantuin kita. Yang ketiga adalah let go of our flesh. Yang empat, forgive and get up gitu ya. Jadi gak apa-apa jatuh, yang penting kita get up stronger. Dan yang kelima adalah have a supportive and healthy community untuk bantu kita. Jadi last but not least, tetap semangat untuk semua dari kita. Tetap semangat untuk bisa selalu guarding our heart. Sampai jumpa di sharing views yang lain. Dadah.